anugerah ini Tuhan. Terlebih oleh karena mengasihi kami, Tuhan Engkau rela mati, bahkan Engkau rela dipaku di kayu salib, supaya kami yang berdosa, supaya kami yang harus binasa di dalam kedosaan kami beroleh hidup yang baru, dan kami tidak lagi hidup menurut keinginan kami tidak lagi hidup menurut dunia, tapi kami hidup menurut kehendak Sang Penebus. Dan oleh karena kehendak-Mu Tuhan, maka dengan demikian Engkau telah membuat kami menjadi orang percaya. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, bukan saja kami menjadi orang percaya, tapi Engkau juga berkenan memberikan kepercayaan bagi kami, supaya melalui kepercayaan yang Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kami dalam hidup kami sebagai orang percaya, itu boleh menjadi saksi bahwa Tuhan itu baik adanya. Ia mengasihi semua umat manusia, terutama yang percaya, dengan berlimpah-limpahnya. Dan karena itulah Tuhan, kami mau supaya dengan demikian anugerah kepercayaan, anugerah selamat yang diberikan Tuhan bagi kami tidak menyia-nyiakannya. Karena kami mengingat pengorbanan-Mu yang terlalu berat, yang amat sangat menyedihkan untuk menolong kami. Dan itu tidak mungkin kami kerjakan dan kami lakukan untuk menyelamatkan diri kami sendiri, kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Karena itulah Tuhan, kemampuan kami, kekuatan kami, pengetahuan kami tidak seberapa Tuhan untuk memahami, mengerti, bahkan melihara firman-Mu. Tapi tolonglah kami Tuhan, karena kami percaya bahwa roh kasih karunia akan memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu untuk memelihara, menjaga akan keselamatan yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma, bahkan kepercayaan yang dititipkan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berfirman-Lah bagi kami semua, ya Tuhan, berikanlah kepada semua anak-anak Tuhan telinga seorang murid, dan berilah rasa haus, rasa lapar akan kebenaran-Mu, supaya dengan demikian walaupun pemberitaan firman Tuhan disampaikan secara sederhana, tapi memiliki kepastian, meneguhkan, menguatkan, bahkan mencerminkan di dalam kehidupan kami yang mendengar bahwa kami orang-orang yang sudah diselamatkan. Begitu pula dengan hamba yang menyampaikan, Tuhan memberkati dan menolong hamba, sehingga dengan demikian dalam kerendahan hati dan sangat bergantung kepada kuasa Tuhan, sehingga hamba menyampaikan benar-benar dipimpin oleh Roh Tuhan, supaya dengan tidak hamba menyampaikan kata-kata yang sia-sia, janji-janji yang palsu, tapi bagaimana hamba menyampaikan tentang pertobatan yang dikehendaki oleh Roh Kudus, oleh Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Berkati kami semua yang ada, baik dari orang tua sampai anak-anak. Berkati juga pemberitaan firman Tuhan di berbagai tempat, sebagaimana Tuhan memberkati kami di tempat ini. Tuhan, Engkau mengenal dan mengetahui kami semua yang ada di sini Tuhan. Karena itu kami menengadah kepada-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan bagi kami, karena kami rindu untuk mendengar dan memelihara dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk isi hati Tuhan yang disampaikan bagi kami semua pada malam ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Mama, anak-anak Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, kita menjadi percaya saja itu bukan karena kekuatan, bahkan karena kemampuan kita sendiri untuk menjadi percaya kepada Kristus. Tapi kita menjadi percaya kepada Kristus karena pengorbanan Kristus. Kristus tidak memperhatikan
memperhitungkan setiap pelanggaran dan kesalahan kita, tapi Dia berkenan menanggung itu supaya kita yang tidak percaya kepadanya menjadi percaya. Bahkan lebih daripada itu, Ia memberikan kepercayaan bagi kita yang telah menjadi percaya kepadanya, baik melalui talenta, melalui bakat-bakat yang ada, bahkan juga melalui karunia-karunia yang dipercayakan bagi kita. Dan sesungguh itulah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Maka ketika kita yang mendapatkan itu, bagaimana respon kita dalam memanfaatkan, dalam mempergunakan, bahkan dalam mempermuliakan Tuhan melalui semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus berhati-hati Bapak Mama, anak-anak Tuhan. Kita jangan berbangga dengan apa yang kita alami dan kita miliki dan kita dapatkan dari Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita telah dipakai Tuhan, kita bisa menolong banyak orang, melepaskan orang lain dari keterikatan oleh roh jahat, oleh sakit penyakit. Bahkan kita juga diberi hikmat untuk bisa membukakan berbagai rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan itu dibukakan bagi banyak orang, dan orang mendengar dan menjadi percaya dan memuliakan Tuhan. Tapi jangan kita berbangga dengan itu semua, karena kita juga masih manusia. Kita masih hidup di dunia, dan di dunia ada satu kekuatan lain yang terus berusaha untuk merorong, bahkan menghancurkan. Bahkan dia datang juga dengan berbagai cara yang dapat dimengerti, yang dapat masuk akal. Bahkan itu juga mungkin berguna dan baik untuk manusia. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Dan apabila kita tidak bersungguh-sungguh, walaupun kita dipakai heran dan luar biasa, kita juga bisa jatuh. Bahkan akhirnya sadar tidak sadar, pada akhirnya kita pun ditolak di hadapan Tuhan. Padahal kita telah berjari lelah melayani, melakukan segala sesuatu bagi dunia ini, bagi orang lain, bagi suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita. Tapi akhirnya kita pun ditolak. Bahkan juga jangan Bapak kita berbangga dengan usaha pekerjaan yang kita sementara jalani, kita sementara lakukan. Karena kalau tidak berhati-hati, maka sekejap saja pekerjaan kita, bakat-bakat yang Tuhan percayakan, bisa dalam waktu yang tidak kita duga, iblis dengan berbagai cara bisa mengangkat itu daripada kita. Karena itu mari Bapak Mama, dalam rangka bagaimana kita mengingat akan pengorbanan Kristus, maka ia menyampaikan isi hatinya bahwa dengar, karena aku mengasihi kalian semua, aku rela mati untuk kalian supaya lewat aku yang mati binasa di atas kayu salib, kalian menjadi percaya. Dan ingat, bukan hanya aku memberi kalian menjadi percaya, tapi aku Tuhan memberikan kuasaku, kepercayaanku kepada kalian, supaya melalui kita yang telah percaya boleh menjadi saksi bahwa kuasa Tuhan itu heran dan luar biasa, dan menjadikan orang lain percaya. Karena itu hari ini Bapak Mama, firman yang diberikan kepada kita ketika diberikan Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus, saya gentar, saya takut. Karena apa yang diberikan Tuhan bagi kita, sungguh-sungguh Tuhan mengasihi. Dan karena itu Tuhan tidak mau di antara kita yang percaya, bahkan telah dipercayakan banyak lewat karunia ataupun kemampuan, harus sungguh-sungguh berwaspada, bertekun, sebab jika tidak, satu waktu kita pun bisa ditolak Tuhan. Karena itu Bapak Mama, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. 1 Samuel 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, karena memang ini yang diberikan, ya,
Mari kita baca. Jadi saya minta dalam kerendahan hati 3 anak Tuhan membacakan. Mungkin dibagi untuk 10 atau 11 ayat. Dan yang lain silakan menyimak apa mau Tuhan melalui penyampaian firman Tuhan ini bagi kita pada malam ini. Waktu tempat disilakan. Pertama 15 ayat 1 yang ke-34. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umat. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusup, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbaring daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikianlah, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian dia balik dan mengambil terusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh mereka pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek,
Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku akan membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah ditumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa dan tenus, dan kedikinan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah pula menahi kitab Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang Sampai ampunilah, 35, lanjut sampai selesai. maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Samuel memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, jika aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gebea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang mendatangi kita semua. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita dengar bersama-sama menjadi bahan perenungan yang menolong kita, yang memampukan kita, sehingga dengan demikian kita sungguh berhati-hati, kita sungguh-sungguh berwaspada, supaya keselamatan bahkan kepercayaan yang diberikan Tuhan tidak menjadikan kita ditolak di hadapan Tuhan. Baik kalau kita ditolak itu kita tahu kita mau ditolak, tapi sekiranya penolakan itu hanya Tuhan yang tahu, maka akhirnya kita akan sungguh-sungguh merana. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, 22, 23, bahwa banyak orang diberi kepercayaan, diselamatkan, bahkan diberi kepercayaan untuk memberitakan tentang nama Tuhan, bahkan melalui kepercayaan yang diberikan Tuhan. Mereka membebaskan orang yang terikat dengan roh jahat. Mereka menyembuhkan orang sakit.
Mereka menguatkan orang lemah. Mereka membangkitkan orang mati. Tapi pada akhirnya di hadapan tahta anak domba Allah, mereka ditolak Tuhan. Karena itu Bapak Mama, dari bacaan ini yang disampaikan bagi kita, karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka dengan demikian mari kita sungguh-sungguh merenungkan ini dengan baik, supaya dengan demikian maka kejadian yang terjadi kepada Saul tidak perlu menimpa kita. Kenapa hari ini dalam masa kesengsaraan firman Tuhan ini datang kepada kita? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan dia begitu memperhatikan kita. Karena dia mengenal kita. Dia juga memberikan kepercayaannya bagi kita. Bahkan nama-nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan kekal. Karena itulah dia menyampaikan supaya kita berwaspada dan berhati-hati. Sebab sekiranya mungkin orang-orang percaya yang akan pertama-tama diuji, dicobai, dan bisa jatuh di dalam pembinasaan. Karena itu dari firman Tuhan yang kita baca, dari ayat 1 sampai 35, saya berikan tema, Tuhan menolak orang percaya yang telah dipercayainya. Bapak Mama, sekiranya kalau Tuhan menolak orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak pernah percaya kepada Tuhan, bahkan yang tidak mengalami kuasa kebesaran Tuhan, yang tidak pernah mendengar akan kenyataan firman Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya, maka itu wajar dan biasa-biasa saja. Tapi sekiranya itu Tuhan menolak orang-orang yang oleh karena kasih-Nya telah menjadi percaya, bahkan Tuhan telah memberikan kepercayaan yang pribadi bersangkutan, dengan mulut dia mengaku, dengan hati dia percaya bahwa kepercayaan yang saya dapatkan ini bukan karena kemampuan saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena dorongan dan pertolongan siapapun, tetapi ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Bahkan mungkin saja bagi orang-orang yang karena percaya kepada Tuhan, maka bukan karena perintah dan kehendak siapapun yang memberikan anjuran dan nasihat kepada Tuhan, sehingga ia mempercayakan kepada setiap pribadi melalui karunia yang dipercayakan bagi kita. Maka ketika kita tidak berhati-hati, kita tidak berwaspada, maka jangan berpikir bahwa karena kita telah melayani yang banyak, kita telah menolong orang banyak, kita telah menguatkan banyak orang, bahkan kita telah merebut orang yang siap masuk neraka datang kepada Tuhan, lantas kita berbangga dan berbesar hati bahwa saya tidak mungkin jatuh. Ingat, Petrus yang luar biasa saja bisa jatuh, tapi untung masih ada kesempatan untuk dia menyesal dan kembali datang kepada Tuhan. Karena itu Bapak Mama, mari kita berwaspada dan kita merenungkan firman ini, supaya dengan demikian jangan sampai iblis mempergunakan hal yang sama untuk menjatuhkan kita dan akhirnya kita ditolak pada waktu Tuhan. Kalau Tuhan menolak kita itu pada waktu dengan cara yang mungkin kita pahami baik, kalau tidak, Saul ditolak, tapi dia masih menjadi raja. Itu menjadi persoalan. Hari-hari ini Bapak Mama, banyak kali kita terlena, banyak kali kita masih mendapatkan kepercayaan lewat titipan talenta, lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, dan kita berpikir bahwa kita masih luar biasa, masih eksis. Tetapi sebenarnya Tuhan telah menolak kita. Tuhan jauh-jauh hari telah membuang kita, tapi kita masih eksis di tempat itu. Itu yang punya kemampuan, talenta, bakat-bakat. Bahkan lebih parah lagi hari ini, banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan. Mereka begitu luar biasa menembuk dada, berani untuk memberitakan bahwa mereka dipakai Tuhan dan mereka berkenan. Padahal sesungguhnya Tuhan telah menolak mereka. Bukan berarti karena Tuhan menolak mereka, mereka tidak punya pekerjaan lagi. Bukan berarti Tuhan tidak berkenan maka mereka tidak melayani. Bahkan justru ketika terjadi itu, iblis akan masuk dan dia mulai menipu, mempesona
terpesona banyak orang, dan kelihatannya bahwa semakin luar biasa, semakin diberkati, pelayanan-pelayanan semakin luar biasa, mendunia dan sebagainya. Tetapi ternyata Tuhan telah menolak, dan Tuhan tidak lagi mengindahkan, bahkan Tuhan menyesal. Karena itu Bapak Mama, anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam kasih Kristus, persoalan apa yang menjadikan Saul seperti ini? Bukankah Bapak Mama sangat mudah bagi Saul? Karena sesungguhnya Saul menjadi raja itu bukan karena iming-imingnya Saul untuk menjadi raja. Saul menjadi raja oleh karena kehendak Tuhan, oleh perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Samuel untuk mendapatkan Saul dan diurapi. Setelah diurapi oleh Samuel, barulah di situ Tuhan menyuruh Samuel membawa di hadapan dunia, di hadapan orang-orang percaya, orang Israel, dan di situ bersama-sama dengan Samuel yang mengurapi Saul, mereka bersepakat mengatakan demikian: pilihan Tuhan adalah pilihan kami. Tapi hari-hari ini banyak orang-orang percaya menghujat dan menghina Tuhan. Mereka memilih habis lantas mereka mengklaim bahwa itu pilihan Tuhan. Padahal sesungguhnya tidaklah dengan demikian. Mereka menghina dan menghujat Tuhan. Karena sesungguhnya dalam hal itu mereka yang dengan kekuatan kemampuan mereka sendiri dengan berbagai cara, tapi setelah itu mereka memolesnya dengan mengatakan pilihan kami adalah pilihan Tuhan. Adakah dengan demikian bahwa orang-orang yang memilih sesuatu memiliki pikiran pemahaman yang mengetahui akan kehendak Tuhan? Ternyata kita lihat bahwa dalam kisah ini Saul pilih yang gemuk-gemuk, ternyata menjadi persoalan bagi dia. Tuhan bilang jangan, Saul bilang yang gemuk-gemuk itu untuk Tuhan. Karena itu Bapak Mama, sangat mudah kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang mempercayakan kepada kita talenta atau bakat-bakat dan juga karunia, maka sangat mudah. Kenapa bukan kita yang akan mempertanggungjawabkan dengan kemampuan kekuatan kita manusia, tapi karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mempercayakan itu, maka Dia pasti akan bertanggung jawab untuk melakukan apa yang dipercayakan bagi kita. Bukti bahwa Tuhan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada Saul, maka dengan terus terang tidak menggunakan perumpamaan, Tuhan berbicara melalui Samuel bahwa engkau diurapi menjadi raja untuk membinasakan orang-orang berdosa. Dalam arti, yang dosa harus dibinasakan. Dosa tidak boleh lagi berkembang. Apapun tawaran, apapun juga yang engkau hadapi, tapi dosa harus dihancurkan. Dosa harus dibuat untuk tidak lagi berkuasa atas hidup orang percaya. Karena itu Bapak Mama, anak Tuhan yang terkasih, tetapi justru hanya begitu mudah yang harusnya dilakukan oleh Saul. Saul tidak mampu melakukan itu. Bagaimana dengan kita? Kita yang ada di sini, suka tidak suka, ya tidak katakan ya, tetap saya percaya kita semua yang ada diberi kepercayaan. Mungkin saat ini kita dipercaya menjadi seorang jadi itu karena kepercayaan Tuhan, kemampuan yang diberikan bagi kita. Mungkin kita juga dipercaya menjadi seorang pegawai negeri, seorang guru, bahkan yang lain dan sebagainya. Maka bagaimana kita berhati-hati untuk mempertahankan itu sehingga dengan demikian kita tidak ditolak. Bahkan melalui apa yang dipercayakan Tuhan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Bahkan mungkin yang lain kita diberi karunia untuk melayani. Ada juga yang diberi untuk melayani melalui kemampuan atau bahkan menjadi pelayan Tuhan, penginjil Tuhan, presbiter dan sebagainya. Bagaimana kita berhati-hati berwaspada supaya jangan akhirnya kita ditolak.
Nah, dari pribadi yang kita akan baca dan kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini, apa persoalan, apa penyebab sehingga dengan demikian Saul gagal untuk mempertahankan akan kepercayaan yang diberi Tuhan baginya, dan akhirnya dia ditolak Tuhan. Karena itu apabila sungguh dengan Tuhan, walaupun kita ada di dalam ibadah, jangan berpikir bahwa kita tidak mungkin ditolak. Mungkin saja kita pasti ditolak Tuhan ketika kita tidak bersungguh-sungguh. Karena itu Bapak Mama, anak-anak Tuhan yang terkasih, hal yang pertama, kenapa Saul ditolak oleh Tuhan? Karena dia gagal melakukan perintah Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan perintah itu tidak berat. Bapak Mama dengar, iman itu perintah. Bapak Mama dengar, iman itu perintah. Kalau saya katakan saya percaya kepada Kristus, tapi saya tidak pernah melakukan perintah Tuhan, lantas iman saya yang mana? Iman itu berarti perintah. Maka kalau saya beriman kepada Kristus, maka dengan demikian, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi saya mentaati perintah Tuhan itu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Selesai. Karena itu Bapak Mama sangat mudah, tapi tidak bisa. Persoalannya karena tidak mentaati iman yang diberikan Tuhan. Maka hal yang pertama kita lihat di sini, apa yang banyak kali juga membuat orang percaya yang telah dipercaya Tuhan akhirnya ditolak Tuhan pada akhirnya. Hal yang pertama kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 di situ dikatakan demikian. Ayat yang ke-8, ketika Tuhan menyuruh Saul dan prajuritnya membinasakan seluruh apapun yang ada di Amalek itu, yaitu raja-rajanya, baik lagi untuk dimusnahkan. Perintah itu kan tidak berat. Perintah itu mudah. Tapi kenapa Saul tidak mampu melakukannya? Banyak kali Bapak Mama dalam kehidupan kita orang percaya, perintah-perintah yang ditetapkan Tuhan dalam menjaga kepercayaan bagi kita melalui kepercayaan yang Tuhan beri, bahkan melalui pelayanan-pelayanan, baik melalui karunia dan sebagainya, itu tidak berat. Tapi kenapa banyak orang tidak mampu? Bukankah yang akan melakukan itu adalah Tuhan yang bekerja di dalam saya dan Bapak Mama? Tapi kenapa tidak mampu? Hal yang pertama ayat yang ke-8. Kita melihat di sini bahwa ketika Saul berhadapan dengan banyak orang-orang Amalek, Saul dengan prajuritnya membinasakan seluruh orang Amalek. Tetapi khususnya Raja Agag, Saul tidak binasakan. Padahal perintahnya semua harus dibinasakan. Tapi kenapa Saul tidak binasakan rajanya, tapi semua masyarakat itu dibinasakan? Persoalannya karena Saul memandang muka. Saul berpikir bahwa kalau dia membinasakan semua, tidak ada lagi yang bisa menyanjung dia, tidak ada lagi yang bisa menghormati dia, tidak ada lagi yang bisa mengagung-agungkan dia. Sebab kalau dia binasakan raja, maka selesai. Karena dia seorang raja, maka kalau dia tidak binasakan raja, maka dengan demikian raja ini akan tunduk kepada dia. Bahkan pamornya, harga dirinya Saul akan naik. Karena dia ini raja, Saul datang untuk sujud sampaikan raja. Tapi kalau kuli yang Saul kasih tinggal hidup, kalau kuli datang dan sujud dan menghormati Saul, maka itu sungguh-sungguh mempermalukan Saul. Karena tidak ada manfaat, tidak ada kegunaan. Karena dia orang-orang yang kuli bangunan, orang-orang yang kecil. Karena itu Mama, Yakobus dengan jelas menasihati kepada orang-orang percaya yang diberikan kepercayaan, baik karunia, supaya ketika mereka mengemban itu, mereka memanfaatkan dan mempergunakan itu, mereka tidak boleh memandang muka.
Karena Yakobus mengatakan mencela orang-orang percaya kalau itu dikatakan demikian. Bosong jadi pegawai. Kalau orang datang yang soalnya pakai sendal, bosong bikin aturan terlalu banyak. Itu bapak mama kami mau bawa bekas. Ya simpan di situ, simpan di situ. Nanti kita urus. Ya nanti ini kami masih kerja banyak. Tapi kalau yang datang itu pejabat, cincin emas banyak-banyak dia bawa HP, dia bawa segala macam pakai ajudan. Maka dengan demikian, apakah kita akan mengatakan sama seperti itu kuli yang datang? Apakah kita mengatakan sama seperti itu orang yang tidak mampu? Kita akan melayani sama melalui kepercayaan, melalui karunia yang diberikan Tuhan bagi kita. Banyak kali tidaklah demikian. Ketika kita mau melakukan tugas tanggung jawab kita, banyak kali kita suka memandang muka. Kalau orang ini punya hal-hal yang luar biasa, kalau orang ini bisa menolong kita, bisa berguna bagi kita, maka kita akan menolong dia dengan segenap hati. Bahkan dengan demikian, walaupun dia tidak minta, kita mau tolong dia. Hari-hari ini begitu Mama. Terlebih kalau pejabat-pejabat dong. Kita lihat saja, itu kenyataan. Dong ada di berbagai keadaan, instansi. Ketika dong datang mengurus sesuatu, kita lihat bagaimana cara pegawai-pegawai itu yang bekerja melayani. Mereka betul-betul dengan begitu antusias, rela buat ini buat itu supaya menyenangkan bos itu. Tapi kalau yang datang biasa-biasa, lu tunggu di situ berjam-jam, lu ditanya juga belum karena dong masih sibuk. Itu bagi yang punya kepercayaan lewat bakat, pekerjaan dan sebagainya. Apakah benar-benar Bapak Mama kalau menjadi majelis, kau menjadi pelayan? Apakah tanya Bapak Pendeta biasa melayani itu pilih pukul rata kok? Kalau dia cek itu kepala siapa, maka itu dia menghormati, dia pilih. Tapi kalau coba tanya itu janda, lantas dia pergi kau mendoakan kau sonde, paling dia utus ini dia akan lebih, itu kau sampai. Tapi kalau pas yang baik itu biar Bapak Pendeta, dan itu pas yang Bapak Pendeta. Kalau dia bosong bi omong sonde pas sonde bisa, karena bosong level di bawah, beta level di atas, jadi cocok nanti beta yang pergi. Ya banyak kali begitu. Nah kalau dengan demikian pastilah kita akan ditolak. Banyak kita dalam keseharian kita melakukan seperti itu. Terkhususnya sebagai hamba Tuhan, kita boleh saksikan sendiri di persekutuan doa. Kalau yang masuk dalam perkumpulan itu orang-orang yang berdasi, orang-orang yang berduit, orang-orang yang berpengaruh besar, maka lihatlah mereka bisa menghormati, mereka bisa melayani, mereka bisa melakukan apa saja menyenangkan itu karena mereka merasa tersanjung dan dihormati. Tapi kalau coba yang datang itu kuli bangunan, apakah yang mereka katakan, dulu tunggu di situ dulu, potong lain kemarin bawa doa ini hari lu datang lagi. Tapi kalau coba yang punya harga diri, punya martabat, punya kemampuan, kelebihan, Bapak besok nanti biar Bapak datang ke tepi di rumah, Bapak tidak selatan, nanti kami yang pergi mereka pergi, iya karena kami mengasihi Bapak, jadi kami melayani. Mari buktikan, dan karena itu kami mau belajar dalam firman Tuhan ini. Tuhan menolong kami supaya siapa saja kami melayani sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, dan itu kami akan usahakan. Bapak mau menolong kami supaya kami tidak pandang bulu, kami tidak pilih muka, tapi sesuai dengan ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan, itu yang akan kami sampaikan. Siapapun orangnya, kita harus tetap melakukan itu. Nah ini kalau kita lakukan, dimanapun Tuhan percayakan bagi kita, maka kepercayaan itu akan menolong kita, sehingga pada harinya kita tidak ditolong. Ataupun kita masih bekerja, sesungguhnya kita sudah ditolong Tuhan, karena kita tidak melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ada rajanya tidak diapa-apakan, dibiarkan hidup. Tetapi semua yang kecil-kecil dong keroco dong dibinasakan. Itu juga bermanfaat kalau ditarik dalam pemberitaan pelayanan. Maka dengan demikian begini bilang, kalau orang yang besar datang, diusahakan dia pun dosa omong supaya dia tetap ada terus, dia bersuka cita dengan kita. Tapi kalau orang yang datang itu tidak punya kelebihan berkat, maka dengan demikian berusaha menekan dia dengan berbagai macam kebenaran
firman Tuhan supaya sedapat mungkin dia tidak datang lagi. Karena dia menganggap dia terlalu berdosa, jadi dia tidak datang lagi. Dan itu pengalaman Bapak kami alami sendiri. Ternyata banyak hamba Tuhan seperti itu. Bahwa ketika orang-orang yang datang dengan ketidakberdayaan mereka, dengan miskin dan papa, mereka membuat firman-firman Tuhan untuk membinasakan orang itu. Bahkan sebenarnya tidak binasa. Sebenarnya Tuhan punya waktu, Tuhan punya kesempatan belas kasihan. Tapi hamba Tuhan membuat waktu tidak ada lagi dengan jalan memberikan firman Tuhan yang membuat orang itu tidak lagi bangkit untuk bisa ditolong oleh Tuhan. Bagaimana? Mari Bapak Mama selidiki kami. Firman Tuhan ini sungguh berat bagi kami, tapi kami perlu menyampaikan apa adanya supaya dengan demikian Bapak Mama bisa menjadi katalisator bagi kami. Melihat jika di antara kami mungkin dalam pelayanan kami ada yang tidak sesuai, tolong disampaikan bagi kami, karena Bapak Mama mengasihi kami, sehingga kami berubah. Sebab apa gunanya Bapak Mama tidak mendukung kami dan akhirnya kami jatuh, kasihan kami pasti binasa. Itu hal yang pertama. Yang kedua Bapak Mama, ayat yang ke-9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba ya dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Yang kedua tadi Agag sudah, sekarang kambing domba yang tambun, yang gemuk, yang baik. Semua Saul dan rakyat Israel mereka tidak binasakan, tetapi kambing, domba, hewan-hewan yang kurus, yang keriput, yang kering, yang tidak punya berat badan yang baik, daging yang banyak, itu yang dong binasakan karena dong bilang mau pakai persembahan. Di sini Bapak Mama firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Itu benar. Tapi bukan segala sesuatu diperbolehkan benar itu berguna. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu diperbolehkan itu boleh-boleh saja. Kalau menurut beta baik, menurut beta benar lakukan. Tapi apakah yang kita lakukan itu untuk membangun, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan membangun iman kita? Pertanyaan yang Saul dan dompung rakyat buat ini membangun untuk siapa? Kalau kita lakukan menurut kita baik, tapi bertentangan dengan sang penguasa, maka apa gunanya saya melakukan sesuatu menurut saya buat ini baik untuk orang itu, tapi di hadapan Tuhan itu kekejian. Apakah dengan demikian hal itu dapat berguna menjadi baik bagi orang itu dan saya? Bukti bahwa ternyata Saul melakukan itu agar dibinasakan oleh Samuel. Bahwa Saul menganggap itu baik, tapi akhirnya dia ditolong Tuhan. Apa gunanya? Karena itu hal yang kedua, apa mana daripada ini bagi kita orang-orang percaya? Ingat bahwa melalui keselamatan kepercayaan yang dititipkan Tuhan, maka hendaklah tujuan dan manfaat dari apa yang dititipkan Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang dikehendaki pribadi saya, bukan apa yang dikehendaki orang-orang banyak, bahkan bukan apa yang dikehendaki oleh dunia ini. Hari-hari ini Bapak Mama, di mana-mana orang seperti itu. Terutama mereka banyak melayani lewat kepercayaan, bukan untuk menyenangkan sang pemberi kepercayaan, tapi menyenangkan manusia, menyenangkan diri mereka, dan akhirnya mereka bertentangan dengan itu. Itu persoalan. Bahkan itu ya, mungkin bapak-bapak dan mama-mama dan pegawai berusaha supaya berusaha, tapi juga ada pengecualian. Nah aman, dia terpaksa melakukan itu karena dia tidak bisa melarikan diri. Ya contoh, bapak-bapak guru dong, nah itu pasti punya pengalaman. Ya tinggal dipaksa ke kepala sekolah harus buat ini dan buat itu. Ya tinggal dalam nama Yesus, Tuhan ampuni saya karena ini bukan keinginan saya, tapi ini keinginan atasan. Tuhan tolong saya, selesai. Mungkin dalam berbagai hal kita dipaksa untuk melakukan sesuatu karena perintah atasan. Kita tinggal berdoa seperti itu. Tuhan,
Betul, ini bukan beta yang atur. Kalau beta atur, oke. Tapi kalau dong yang kepala yang atur, beta sendiri bakal selesai berpunasut. Baik, ini yang perlu kita paham. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan dan kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita, ingat bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan dalam memanfaatkan dan mempergunakannya bagi diri kita, bagi orang lain, itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu dipikirkan Tuhan. Apa yang kita bilang baik itu benar di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, mari kita berhati-hati. Karena itu perlu kita bergaul karib dengan Tuhan, sehingga dengan demikian kita dapat memahami itu dengan baik. Nah, hal ini Bapak, konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, terutama dalam pelayanan. Maka Bapak, anak-anak Tuhan yang terkasih, di mana banyak orang lebih suka kalau yang ada dalam persekutuannya bos-bos semua. Bos semua. Kenapa? Karena kalau orang-orang terhormat yang ada dalam persekutuan, itu asas manfaatnya ada. Ya, asas manfaatnya besar, tujuannya besar. Tapi tujuannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi tujuannya untuk membesarkan akan penjara kekinian, untuk membesarkan, untuk menyehatkan sang pelayan itu. Ya, begitu. Bukan untuk Tuhan. Karena itu dengan berbagai cara mereka melegalkan segala sesuatu. Mereka berbuat dengan berbagai modifikasi, berbagai kemampuan hikmat mereka untuk membenarkan firman Tuhan bagi mereka. Karena mereka berguna bukan bagi Tuhan, bagi penjaga kaki dia. Nama besar kaki dia, tapi bukan Tuhan. Sehingga kita lihat di mana-mana terjadi seperti itu. Sehingga ketika kalau ada pejabat datang mau berdoa, ramai-ramai, wah ini kita dukung. Ketika ada pejabat buka persekutuan doa, Bapak nggak tahu. Ramai-ramai banyak semua di situ. Pasti banyak pengkhotbah ada di tempat pejabat itu. Dan mereka tidak akan berani menegur dosa. Mereka akan menyampaikan berkat-berkat, janji-janji. Kenapa? Karena asas manfaat dari itu ada bagi mereka. Tapi bagi Tuhan tidak ada. Tapi bukan itu yang mereka inginkan dan mereka lakukan. Bahkan Bapak, mari kita lihat berapa banyak kalau orang-orang yang menderita, yang sederhana, berapa banyak. Ada Bapak Mama boleh silakan cek berapa banyak hamba Tuhan ketika yang datang itu konjak oto, dia punya penderitaan yang berat, lantas sama Tuhan itu dengan susah hati, dengan rela hati, mereka rela menderita dan siap berkorban untuk melayani orang tersebut. Cek sudah. Tapi coba kalau itu pejabat, coba kalau itu orang besar, maka mereka dengan sigap, siap sedia, kami akan datang, kami akan melayani. Karena asas manfaat bagi mereka, tapi bukan Tuhan. Karena itu Bapak, yang kedua, selidikilah kami, nasihati kami, tegur kami. Apabila mungkin dalam pemberitaan pelayanan kami memiliki asas manfaat seperti itu, bahwa kalau orang besar punya kegunaan untuk Tuhan melalui persekutuan doa, tapi orang kecil tidak punya guna. Bahkan saya berdoa, Tuhan kalau bisa pejabat-pejabat tak usah ada, biar yang kecil saja. Karena justru orang kaya itu menyebabkan saya masuk neraka. Kenapa? Kalau orang kecil datang persekutuan doa, dia tidak punya apa-apa, maka ketika ditegur dosa, dia pasti akan ikut, kalau dia sombong apa-apa. Jadi dia mau kasih apa-apa, kalau dia mau kasih, kalau dia mau makan apa. Tapi kalau pejabat sebelum datang, dia tanya, ini persekutuan doa butuh apa? Persekutuan doa butuh apa? Bapak butuh apa? Mau melayani, mau pakai apa? Maka ketika itu sudah datang seperti itu, kita yang ada sementara menderita bilang, aduh Tuhan, ini saya pun doa sudah dijawab Tuhan. Bukankah selama ini waktu susah? Hari ini berkat Tuhan sudah datang, maka kita terima. Saya sudah terima, baru mulai bersaksi lagi. Bapak Mama semua yang ada dengar, Bapak Mama harus rela berkorban sama seperti ini hamba Tuhan. Lihat saja dia kasih tanah dengan saya, mereka kasih kendaraan, mereka kasih semua. Hei, engkau adalah munafik dan engkau adalah orang yang menghancurkan orang lain. Lantas yang ada di situ dia sombong apa-apa. Dibilang kalau begitu kita keluar dari persekutuan doa. Kau beta dilayani banyak. Tapi itu mau kasih apa? Kau bisa ada pun apa-apa.
Akhirnya orang menjadi minder, takut. Nanti kalau dia mau minta doa lagi, kok tadi dong sudah saksi, dia itu baru datang doa 2 kali saya kasih tanah. Itu baru datang doa 2 kali sudah kasih beras, kasih semua. Lantas itu sekali-kali setiap pagi sore, Bapak Lenggo doa, ini kasih apa? Weh, lantas saya berani belai. Nanti kalau belai, sudah lalu utang budi banyak. Nanti belai pasti betul senang. Tapi Bapak Mama percaya, mungkin kami sibuk. Tapi ada hal yang lain, tapi tidak demikian. Karena itu Bapak Mama kontrol kami, jika ada kelemahan, sampaikan kepada kami. Makanya saya ajak Tuhan hati, Tuhan tolong kami, supaya jangan sampai kami ada di situ. Sekiranya ada, Tuhan tolong kami, melalui hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, nasihati kami. Kami terbuka untuk siap berubah. Untuk apa mempertahankan harga diri, ego, tapi akhirnya kita juga binasa. Karena itu Bapak Mama, anak-anak Tuhan yang terkasih, mari kita harus berubah. Bahkan juga kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita melalui talenta, manfaatkan itu dengan baik. Kalau kita bisa tolonglah. Kalau kita bisa buat ini, buatlah. Jangan kemunafikan kita pakai basa-basi. Kalau memang untuk begini, omong begitu, sampaikan dengan terus terang. Jangan sampai kita berbasa-basi, padahal itu sesungguhnya bukan kebenaran. Dan itu Bapak anak Tuhan yang terkasih, dalam kenyataannya seperti itu. Terkhususnya firman Tuhan ini berbicara bagi kita hamba Tuhan. Bahwa banyak kali kita melayani orang asas manfaat bagi diri kita, bagi ego kita, kesenangan diri kita, itu lebih kita tonjolkan dan kita inginkan daripada kita melayani supaya asas manfaat tujuannya Tuhan yang mempercayakan kita karunia, itulah yang harus diagungkan dan ditinggikan. Mari Bapak silakan kita lihat seperti apa yang ada. Baik Bapak, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Saul ditolak Tuhan? Kenapa Saul yang dipercaya Tuhan tapi ditolak Tuhan? Kita melihat ayat yang ke-9 13 sampai ayat yang ke-15. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai kepada telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Di sini melalui kepercayaan kuasa yang Tuhan berikan bagi Saul, Saul berbalik supaya di hadapan Samuel dan di hadapan Tuhan tidak ketahuan bahwa Saul ini adalah pembohong dan penipu. Supaya di hadapan Tuhan Saul seolah-olah orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Seolah-olah Saul betul-betul mengasihi Tuhan dan dia berbuat seperti itu. Dalih yang Saul kemukakan adalah dia pakai apa? Pengetahuan. Saul menggunakan pengetahuan untuk berdalih bahwa sesungguhnya ini rakyat dong yang piko ambil, rakyat dong yang kasih pisah. Padahal yang dengar suara Tuhan Saul, Saul yang mendengar suara Tuhan, bahkan Saul yang raja. Maka dengan demikian Saul, kalau apa Saul yang diputuskan, pasti rakyat ikut. Berbeda dulu dengan berbeda sekarang. Kalau wali kota sekarang dia tidak berani musnahkan itu kadang, dia berani ditutup. Dia juga tidak berani pergi untuk menutup ibadah-ibadah yang menurut kebenaran tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak dipilih Tuhan, dia dipilih oleh manusia. Tapi hari ini saya bingung, banyak pelayan pendeta semua bilang begini, ini dong dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan kok pakai partai politik, dipilih Tuhan kok pakai uang mahal, dipilih Tuhan kok pakai ini potong kerja setengah mati, potong jalan keliling di pojok-pojok orang. Itu dipilih Tuhan pakai begitu. Tapi dia bilang itu dipilih Tuhan. Maka buktinya ketika jadi wali kota, dia tidak akan berani mengambil keputusan yang menentang akan jabatannya. Kenapa? Karena dia dipilih oleh
rakyat, menurut dewan. Maka ketika dia melakukan itu, besok posisi tidak percaya betul, selesai uang semua. Tapi Saul, dia dipilih oleh Tuhan. Tapi kenapa Saul tidak berani? Karena ininya dia pun akal budi bermain. Makanya Bapak Mama, banyak kali dengan pengetahuan yang ada, kotong bisa memutarbalikkan kebenaran seolah-olah itu benar. Dan akhirnya membenarkan yang salah dan mempersalahkan yang benar. Mari kita lihat di bidang hukum. Pembela-pembela, maka itu hari Roh Kudus bilang begini, semua yang menjadi pembela semua masuk neraka. Hanya 1-2. Kenapa? Karena di situ tidak ada kebenaran, harusnya mereka menjadi pembela, menjadi penasihat hukum. Maka harusnya mereka tahu kalau orang ini berdosa bersalah, maka jangan dibela. Karena pembela itu punya pengetahuan yang luar biasa. Dia baca, dia sudah tahu ini salah, ini penipu, ini ambil orang pembarang. Maka saya tidak mau bela. Tapi buktinya tidak. Dengan hikmat, dengan akal budi yang ada, mereka melakukan berbagai cara. Akhirnya yang benar jadi salah. Buktinya Bapak Mama, kami punya tanah itu. Bahwa akhirnya Tuhan, saya serahkan di Tuhan. Mau bilang apa? Karena ternyata kami benar. Tapi karena pengetahuan manusia bisa membuat yang benar jadi salah. Pengetahuan berkuasa bisa membuat itu. Karena itu ketika Bapak Mama punya pengetahuan lewat pekerjaan yang dititipkan, maka jangan mengada-ada aturan. Ya, kalau aturan bilang begini, nah semua ikut begitu. Jangan sampai orang tertentu boleh begini, tapi orang yang lain itu yang begini, yang lain boleh. Karena itu Bapak Mama pengetahuan banyak kali tidak dipakai sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi kita membelokkan pengetahuan itu untuk memenuhi apa yang saya inginkan, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kelompok saya dan sebagainya. Tapi tidak memenuhi apa yang dikehendaki Tuhan. Pengetahuan itu baik kalau kita menggunakannya dengan benar, dengan tepat sesuai dengan apa yang dititipkan Tuhan. Terlebih lagi Bapak Mama, kalau kita berdalih dengan firman Tuhan ini lebih berat, di mana Roh Kudus katakan demikian. Dosa orang-orang persekutuan dosa yang paling berat adalah dosa hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Karena orang-orang yang tidak melayani aku, memang benar mereka tidak tahu, mungkin tidak tahu. Tapi pelayan Tuhan, presbiter, bahkan lebih lagi hamba Tuhan, dia punya karunia, dia tahu mana itu tidak benar dan mana itu benar. Tapi mereka tetap berdalih dengan menggunakan firman Tuhan. Bapak Mama, dalih menggunakan firman Tuhan inilah yang Bapak Mama lihat kalau baca YouTube, kita baca. Saya dengar ketika itu jam 12 malam buka, lantas di situ Bapak Mama ini kenyataan. Yang bertengkar pendeta-pendeta ternama semua, dokter semua. Dong bertengkar, dong berselisih ini, dong satu saudara mengalah. Lantas yang satu bilang begini, mari kita berhati-hati, kita sadar dulu, kita semua ini pendeta, kita semua ini pelayan Tuhan. Tapi kalau model kita begini, ini seluruh dunia nonton, lantas kita berteriak Tuhan, makanya siapa yang mau percaya? Makanya saya bilang, pelayan sampai hari ini tidak bertobat, tidak akan guna di pelayan. Sebab Tuhan mengatakan, gereja Tuhan sementara kehilangan Roh Kudus. Di mana ada gereja yang bilang dia benar dari Tuhan? Sekarang ini dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus katakan, mereka mendiamkan aku dan mereka menidurkan aku di dalam gereja. Berapa banyak pelayan Tuhan yang dilayani pribadi? Banyak. Berapa banyak pelayan Tuhan presbiter yang sebelum dilayani pribadi? Mereka menepuk dada mereka dan mengatakan, Tuhan, lewat pengetahuan aku kenal kebenaran Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan tidak demikian. Berapa banyak, mungkin ada sedikit, berapa banyak pelayan-pelayan yang melayani di gebit, mereka dilayani pribadi, dibersihkan. Apakah dengan pengetahuan kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Tapi hari ini kita lihat gereja menepuk dada, pelayan semua menepuk dada bahwa mereka berkenan kepada Tuhan. Padahal tidaklah dengan demikian. Roh Kudus katakan sampai hari ini gereja belum dipulihkan. Sampai kapan nanti Tuhan masuk melalui orang tertentu, gereja harus dipulihkan. Roh Kudus harus kembali bekerja. Sekarang pemberitaan gereja, pemberitaan menyenangkan orang, pemberitaan sesuai dengan waktu dan kondisi, tapi bukan kehendak Tuhan. Kalau pulang keluarga, dong omong tentang keluarga,
Padahal yang di situ orang sementara menuju kepada kebinasaan, tapi tidak omong binasa. Kalau bulan air, omong tentang air. Padahal yang dibutuhkan orang bukan air. Jadi pemberitaan gereja, pemberitaan banyak orang hanya menyenangkan dan mengikuti situasi dan kondisi, tapi tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kalau apa salahnya di gereja itu, mereka mengambil hamba Tuhan lantas berdoa. Lantas Tuhan di situ berfirman, minggu pertama khotbah dari ini, minggu kedua khotbah dari ini. Kenapa tidak bisa? Tapi adakah yang mau melakukan itu? Mereka berdalih dengan firman Tuhan. Bahkan lebih lagi Bapak Mama, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan berdalih dengan menggunakan firman Tuhan. Mari Bapak Mama, masing-masing kita berdalih dengan firman Tuhan. Dia bilang begini, hamba Tuhan, kalau baru siapa melayani firman, makan dari firman. Mereka tetap pegang teguh itu, dan banyak hamba Tuhan yang ketika melayani di mimbar, dia katakan, aku ini hamba Tuhan. Tetapi habis itu rasanya pelayan Tuhan. Dia omong berbicara di depan mimbar, dia mengatakan dia hamba Tuhan, tapi yang dia rasakan adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan di atas mimbar, dia rasakan adalah pelayan Tuhan, tapi dia omong di atas mimbar, saya hamba Tuhan. Kacau balau semua, kacau balau. Maka di situ bagaimana orang bisa bertobat? Mereka menggunakan dalih firman Tuhan. Barang siapa melayani Tuhan, makan dari Tuhan. Padahal tidak dengan demikian Bapak. Yang Paulus omong itu, barang siapa melayani Tuhan, melayani mezbah, makan dari mezbah itu adalah berbicara bagi orang-orang yang melayani karena kemampuan. Silakan presbiter, orang-orang yang melayani karena kemampuan, MC, singer, silakan. Yang main musik silakan, pelayan firman silakan, boleh makan dari situ. Habis khotbah boleh terima. Penginjil, dokter, penginjil, lu habis khotbah pulang, dong kasih amplop terima. Karena memang dia melayani dari kehendak Tuhan. Tapi kalau orang yang dipanggil Tuhan dan melayani dengan karunia, maka karunia itu pemberian apa? Tapi saya bingung, di atas mimbar dong bilang dong hamba Tuhan, padahal hamba Tuhan orang yang melayani dengan karunia. Tapi kita yang melayani dengan karunia, saudara kita ini pelayan Tuhan. Lantas kita mulai mencicipi hal yang diizinkan untuk pelayan Tuhan. Banyak kali orang menggunakan firman. Banyak kali lagi mereka menggunakan firman Tuhan. Yakobus bilang, doakan minyak dan kita pakai minyak. Banyak-banyak yang dibilang begitu. Orang bilang itu Roh Kudus, itu kan harus begini, jadi kita ikut begitu semua. Padahal itu adalah dalih yang kita lakukan. Bahkan lebih lagi Bapak Mama, karena dalih itu saya juga mau coba. Satu waktu nanti saya mau coba Bapak Mama. Dalih yang dibuat karena mereka pakai firman Tuhan, maka saya juga mau pakai firman Tuhan. Di mana Bapak Mama? Ingat loh, ketika orang mati digotong oleh beberapa orang, mereka siap mengebumikan orang mati itu, dan mereka pergi dikejar perampok. Lantas mereka lari karena ketakutan, maka mereka buang itu mayat kena di tulang Elisa. Lantas mayat itu bangkit. Dong bilang begini, kau tulang Elisa sapung kuasa. Lihat tulang saya itu Bapak Mama bisa bikin bangkit orang mati. Paulus pemelincu, Petrus pembayangan bikin baik. Itulah iblis kasih dalih kita pakai itu. Padahal dengan jelas Roh Kudus bilang, menyampaikan, kalau engkau kedapatan siapapun hamba Tuhan pelayan yang melayani menggunakan itu, maka itu pengajaran sesat. Selesai. Karena aku tidak pernah mengajarkan itu. Kalau aku mengajarkan itu, maka dengan demikian aku Tuhan menyangkal kemahakuasaan saya. Begitu. Itu yang dibilang. Tapi ternyata silakan Bapak boleh cari. Di mana-mana saja itu ada. Dan banyak mujizat terjadi. Banyak mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi bagi kamu yang siap dibinasakan. Dan yang datang juga siap dibinasakan. Tapi kalau orang itu tidak siap dibinasakan, maka Tuhan akan menolong dia. Pengalaman Bapak, ada orang 20 tahun lebih keliling-keliling tapi datang baru dituntun dan dia datang. Oh betul pelayanan seperti ini. Aduh Bapak, potong ini setiap pelayanan bikin nasar 13. Aduh Bapak, potong semua waktu pelayanan Rasul satu pegang nasar begini. Iya baik Bapak, iya karena dong tahu Bapak banyak doi toh. Bapak polis nah memang banyak doi. Tapi potong di sini bukan cari uang, kami cari jiwa untuk Tuhan. Jadi kami tidak lebih tertarik dengan uang, kami tertarik dengan jiwa bukan uang. Karena itu Bapak,
Mari kita lihat, banyak kali orang menggunakan dalih hamba Tuhan, firman Tuhan untuk mencelakakan orang. Di mana orang bilang begini, kok Yesus itu baptis apa? Baptis selam. Jadi semua harus baptis selam. Kalau sudah baptis selam, sudah masuk surga. Banyak kali orang menggunakan itu, padahal tidaklah dengan demikian begitu. Karena itu Bapak, mari kita berhati-hati. Sehingga kita tidak salah berdalih dengan pengetahuan, berdalih dengan firman Tuhan. Banyak orang berdalih dengan firman Tuhan, dia mengatakan bahwa ini dari Tuhan, tetapi sebenarnya bukan dari Tuhan. Dalih yang berikut Bapak Mama dengar, ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mereka berdalih pakai firman Tuhan, bukan bawa orang ke Tuhan, bawa orang pidompong gereja, bawa orang pidompong kelompok, bukan menuntun orang kepada pertobatan, tidak. Tapi mereka dengan berbagai cara menyampaikan itu seolah-olah bahwa kebenaran itu hanya ada di gereja ini, kebenaran itu ada di kelompok ini. Bukan itu, tetapi yang kebenaran itu betul-betul nyata. Karena itu Bapak anak-anak Tuhan terkasih, mari kita berwaspada, mari kita berhati-hati. Kalau kebenaran itu benar ada, nyatanya harus dimulai dari yang bersangkutan mengalami itu dengan Tuhan dan nyata dalam kesehariannya. Barulah kebenaran itu nyata, baru bisa diikuti. Kalau tidak, tidaklah dengan demikian. Karena itu Bapak anak-anak Tuhan, mari kita hamba Tuhan, jangan sampai kita berdalih dengan firman Tuhan. Bahkan banyak orang Bapak Mama berdalih dengan berbagai hal, kebiasaan. Mereka tetap berdalih dan mereka katakan demikian. Kan Bapak, kalau Bapak bikin persekuburan itu kan tidak dosa. Saya tanya, Tuhan bilang dosa, tidak dosa. Kenapa? Karena kami menyenang. Bapak, kalau begitu Bapak cabut rumput di pinggir jalan saya itu lebih baik. Ya, Bapak cabut rumput di pinggir jalan saya itu lebih baik. Tapi Bapak cabut rumput di kuburan untuk apa? Bapak cabut rumput di kuburan untuk apa? Soalnya karena kuburan, Bapak di kuburan itu kan sama pun kuburan, baik Bapak pun kuburan. Berarti Bapak punya hubungan dengan kuburan. Kalau Bapak tidak punya hubungan dengan kuburan, Bapak berarti Bapak orang kerasukan. Ya, selesai. Tapi orang bilang begitu. Dan bilang begini, kami makan pinggang terus itu kasih buat gigi. Gimana bilang begitu? Kalau 1 bulan makan 1 kali. Tapi kalau tiap pagi bangun makan, sore bangun makan, lantas jadinya kasih buat gigi, kok kasih hancur. Cobalah obat itu untuk sakit. Tapi bangun pagi-pagi minum terus, siang juga minum, sore terus. Ini untuk kesehatan. Bapak Mama, ini obat kesehatan. Bodan sini untuk kesehatan. Jadi setiap hari saya minum Bordex. Lantas kembali. Binasalah kita sudah. Karena itu Bapak Mama, ini bagian firman Tuhan. Dan yang keempat, setelah kita berdalih, dan dalih itu yang diidentikan dengan kompromi. Ya, orang suka berkompromi dengan berbagai keadaan, kompromi dengan adat istiadat, kompromi dengan apa? Dengan ekonomi, dengan semua. Bapak Mama dengar, mari kita berhati-hati. Kalau namanya persekutuan, namanya gereja, tidak boleh ada arisan, tidak boleh ada kooperasi. Karena itu semua alat iblis. Saya mendengar dan mengalami dan bukti bahwa semua yang bikin itu menimbulkan dosa banyak orang. Tapi hari ini dong bilang begini, apa? Supaya ini persekutuan doa gabung kau baik, kau bikin kooperasi, kau bikin yayasan. Iya baik sudah. Iya, Bapak supaya ini kooperasi begini baik, kau bikin arisan di persekutuan doa. Ternyata ketika doa saya tanya Tuhan, apakah membawa orang datang kepada Tuhan itu kooperasi kok, yayasan kok, bikin arisan. Tuhan bilang hidupmu yang jadi terang, lakukanlah perintahku dengan benar. Orang melihat itu dan datang, dan terbukti apa yang kami percayai ternyata benar, bahwa ternyata yang dong bikin dong gagal semua. Bapak ya, salam. Bapak ya ada. Bapak ya bilang Bapak itu. Ini kita bikin ini kooperasi persekutuan doa. Kita bikin arisan persekutuan doa. Bapak ya pengen bisa berpul 1 juta lewat. 1 juta sental. Lantas siapa yang ambil? Ini pengurus dong. Dosa ketidak Bapak Mama. Ya, karena itu Bapak Mama, jangan kita kompromi berdalih dengan apapun. Harusnya ya tidak. Karena itu mari Bapak Mama di sini ketika melengkap bilang, wih kau bikin arisan, itu lebih bikin arisan nanti dukung keluarga, supaya kalau satu mau kasih sampai kasih tidak menghalangi dia datang persekutuan doa. Contoh kalau saya sudah terima,
besok dari mama yang bulan depan mau dikasih aku ada sakit. Berarti persekutuan doa apa besok pi? Takut janji, maka sompi 2 minggu sompi 10 sompi. Yang salah siapa? Ketua persekutuan doa bikin risau. Dan yang berikut Bapak Ma, yang berikut hal yang keempat, ayat 20 dan 21. Kita melihat di sini bahwa ayat 19 dengan jelas Samuel sudah memberitahukan bahwa itu perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Tetapi dalam ayat 20 dan 21, apa yang dikatakan oleh Saul? Saul mengatakan, seorang anak Tuhan, tolong baca ayat 20 dan 21. Apa yang dibilang Saul kepada Samuel? Padahal setahu itu jahat. Samuel yang kasih tahu dia percaya Samuel dipakai Tuhan, tapi tetap dia orang lain. Silakan dibaca. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Abram, gajah orang Amalek, tetapi orang Amalek yang telah tetapi rakyat mengambil dari darah hati Tuhan, pada tubuhku yang terbaik dari yang dikhususkan Ya, ini di sini berbicara tentang apa? Keangkuhan, kesombongan membuat orang-orang yang pernah percaya dipakai Tuhan, ketika mereka tidak rendah hati, mereka berpikir mereka tahu semua, mampu semua, mereka tidak suka menerima, maka mereka pasti ditolak Tuhan. Kita lihat Saul dipercaya Tuhan dan Saul dikasihi Tuhan, sehingga Tuhan menegur langsung melalui Samuel. Tetapi dengan jelas Saul masih mengatakan yang dia buat itu masih benar, yang dia buat itu sungguh-sungguh berkenan. Bapak Mama, ketika dalam pemberitaan pelayanan saya sampaikan begini, dia bilang begini, Bapak mau contoh lombanya, kalau kau pakai minyak dan itu tidak berkenan, kalau itu bukan dari Tuhan, kenapa kami berdoa dalam nama Yesus taruh minyak kau akan sembuh? Saya bilang ya, karena kamu sesat, karena memang dasar kamu mau begitu. Tapi kalau kamu tidak mau begitu, kenapa kamu mau? Karena kamu melayani cari pamor, cari nama besar dan dekat. Sehingga kalau kamu melayani tidak ada mujizat, maka menyebabkan kamu tidak dapat apa-apa. Karena kamu melayani hanya usumnya adalah mujizat, nama besar. Orang percaya kepada janji-janji, maka engkau memaksakan diri supaya orang mengalami mujizat, supaya engkau pun syukur untuk mujizat itu adalah berkat pemberian. Ya begitu. Tapi kalau engkau melayani bukan urusan berkat, bukan urusan nama besar, maka mau sembuh tidak sembuh bagaimana? Tapi kebenaran ini yang saya sampaikan. Ya, ini kebenaran. Karena itu mereka Bapak, ketika kami sampaikan mereka menolak bahwa ini dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, kenapa tidak sembuh? Lalu mereka bilang, kok Tuhan pernah kasih tahu? Karena dasar hati kamu jahat. Karena kamu sudah menetapkan seperti itu, sama seperti Tuhan memanggil orang-orang yang sementara membajak Lukas 14 ayat 1-2 bilang begini. Ketika Tuhan panggil ada pesta kawin di sini, tapi orang bilang begini, beta juara pun kebo, beta mau dibaca di betul ladang, beta juara pun ladang, beta mau lihat. Dia bilang beta sudah di ladang ini dan kebo ini menghasilkan yang baik, yang beta jadi nama besar luar biasa, beta hidup. Lantas kalau mau tinggalkan ini kebo dan ini ladang, ikut itu pesta, beta makan pesta 1 hari. Tapi besok beta makan lain. Lebih-lebih beta urus, beta pengkambing domba. Kalau kepercayaan melayani seperti ini, beta hidup dan beta menjadi luar biasa. Kalau tinggalkan ke Papalenggo, rusak. Bagi yang semua, rusak. Pasti capek. Bapak tanya saja. Saya jam 1 malam ada di pasar Impres, ada di tempat-tempat sampah. Haleluya. Ya, ini kenyataan. Ada sahabat lagi nanti aku melayani, ada di tempat sampah. Pulang datang melayani semua. Orang lihat, aku tidak apa-apa. Kalau lihat, ya memang ini hamba Tuhan. Ya daripada saya menggunakan firman Tuhan untuk berdalih menipu orang untuk apa? Lebih baik saya dipaksa ke sana. Saya ambil, saya datang kerja dan lebih untung. Saya tidak menipu siapapun juga. Saya kerja, Tuhan berkenan. Tapi dia bilang, itu kasih malu Tuhan. Saya bilang, kamu penipu, kamu pembohong, menggunakan firman Tuhan menipu, memeras orang pakai firman Tuhan, itu lebih jahat atau beta yang lebih baik? Mari Bapak, mari kita. Karena itu Bapak buka hati, kita sadar, jangan kita bertegak tengkuk. Buka hati, kita tahu ini kelemahan, kesalahan dan sudah ditegur.
Mengalah banget kita doakan. Ini jangan pakai begitu lagi. Iya, tapi tetap masih pakai. Karena itu subiasana. Jangan Bapak, kebiasaan akan menghancurkan kita. Kalau kita tahu benar, disampaikan dengan hal yang dapat dipastikan, maka berubah. Walaupun itu kebiasaan menyenangkan, tapi bertobat. Karena itu tidak akan ada guna. Dan yang kelima Bapak Mama, ayat yang ke-24 dan 25, dan selanjutnya sampai 35. Kenapa Saul ditolak Tuhan, bahkan kita juga bisa ditolak Tuhan, adalah bahwa kita sebagai manusia Bapak Mama, sehebat apapun kita, kemampuan kita, pemahaman kita, bahkan karunia yang Tuhan percayakan, kita juga masih manusia. Suatu waktu, di luar kesadaran kita, di dalam keterbatasan kita, kita bisa salah. Kita bisa ditegur, kita bisa mendapatkan pukulan Tuhan, tapi dengan demikian, gunakan waktu belas kasihan itu dengan baik. Dan jangan mengkambing hitamkan siapapun. Dan jangan persalahkan istrimu, jangan persalahkan suamimu, jangan persalahkan anakmu, tetangga dan jiwa-jiwa pelayan. Tapi katakan Tuhan, ini saya telah berdosa, ampuni saya, beri saya belas kasihan. Kita lihat bahwa Samuel masih mengatakan engkau pasti nanti ditolak Tuhan, dan Tuhan masih memberi kesempatan. Tapi apa yang Saul katakan, bahwa sesungguhnya dia sampai berdosa, itu sesungguhnya bukan karena dia pun mau, tapi karena rakyat dong, dia ikut rakyat dong pun mau. Karena itu Bapak Mama, janganlah kita, ketika kita tahu, kita menyadari kita telah bersalah atau berdosa, maka dengan demikian Tuhan masih bisa mengampuni dan menerima kita kembali, dan dia tidak menolak kita, asal dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ingat Petrus ketika berbuat dosa, tapi dia menyesal. Bukan sekedar menyesal, tapi dia datang kembali kepada Tuhan. Tuhan ampuni dia, Tuhan pulihkan dia, dan Tuhan pakai dia dengan baik dan luar biasa. Tapi Yudas, dia menyesal, tapi tidak datang, tidak bertobat, akhirnya binasa. Saul, dia menyesal, dia mengaku dosa, tapi dia tidak kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Akhirnya waktu yang diberikan Tuhan selesai, dan akhirnya Saul mati dalam keberdosaannya dia. Karena itu Bapak Mama, dari firman Tuhan ini menolong kita semua yang ada ini, supaya dengan demikian dalam kita mengembangkan, mempergunakan kepercayaan yang Tuhan beri karunia, janganlah kita mempergunakan dengan memandang buruk. Kemudian asal manfaat dari apa yang Tuhan percayakan harus sungguh-sungguh bergantung dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan ke apa yang kita mau dan kita inginkan. Karena keinginan kita, di mana-mana manusia suka yang enak-enak. Siapa yang suka yang susah-susah? Kecuali orang gila. Tapi orang yang bisa siap susah-susah, karena dia diproses Tuhan. Paulus diproses Tuhan, maka Paulus nekat susah-susah. Kalau orang tidak diproses Tuhan dengan matang, dia bisa siap susah-susah. Walaupun bilang apa Tuhan tidak siap susah, walaupun bilang dipakai Tuhan tidak siap menderita untuk Tuhan, kalau tidak diproses dengan luar biasa oleh Tuhan, itu kenyataan. Ya. Dan yang berikut, jangan sampai dengan pengetahuan, bahkan firman Tuhan kita belokkan sesuai dengan apa yang saya kehendaki inginkan, bukan sesuai dengan apa yang Roh Kudus kehendaki. Adakah penyampaian hari ini sesuai dengan Roh Kudus atau sesuai dengan keinginan saya? Yang keempat, janganlah kita tinggal tunggu kesombongan keangkuhan, kita harus taklukkan itu, karena Tuhan menentang orang yang sombong dan yang angkuh. Kita buka hati, walaupun itu anak kecil yang menyampaikan, tapi benar kita harus mengakui, kita harus minta pengampunan. Dan yang berikut, penghabisan, bahwa Tuhan itu berbelas kasihan. Tapi ketika dia memberi belas kasihan, ada batas. Karena itu ketika belas kasihan Tuhan datang, gunakanlah itu, datangi, rebutlah itu. Jangan kita bermain-main. Sebab ketika kita bermain-main, dan ketika dia mengatakan dia tidak lagi menyesal, maka dengan demikian sesuatu yang jahat, sesuatu malapetaka pasti datang kepada. Ketika dikatakan aku masih punya sedikit waktu, maka kembalilah kepada Tuhan. Tapi kita katakan aku tidak mau Tuhan, aku berpegang kepada kekuatan kemampuan. Maka pada ayat juga dikatakan, Tuhan mengatakan, Allah Israel, Sang Mulia Israel itu, dia tidak akan menyesal
akan apa yang dikatakan. Jangan kita berbangga kita banyak melayani. Jangan kita berbangga karena kita punya perbuatan baik. Tidak akan ada guna. Ketika kita tidak menggunakan waktu kesempatan yang baik untuk menyesal, maka Tuhan pun bisa menghukum kita dengan murka. Ini bagian firman Tuhan. Mari kita semua yang ada, kita berdoa sungguh-sungguh supaya dengan demikian kepercayaan bahkan karunia apapun yang diberikan Tuhan untuk kita melayani, kita dapat memanfaatkan dengan baik. Jadi ibu rumah tangga, kepala rumah tangga jual ayam di pasar, jualah dengan baik. Jual ikan, jualah dengan baik supaya orang lihat itu dan bersyukur. Ada penjual ikan, penjual ayam yang takut Tuhan. Jangan sampai jual ayam tapi dong main kafe. Jangan sampai jual ayam dong ada main kartu. Lantas dong bilang dong bersyukur Tuhan doa. Oh begitu juga. Mari Bapak Mama, ini bagian firman Tuhan memberkati kita. Kita angkat satu pujian dan Pak Inci berdoa untuk kita semua yang bersalah nanti. Bapak Inci yang mengakui di dalam hati lepaskan supaya dengan demikian kita kembali setia kepada Tuhan. Waktu tempat saya kembali. Baik, itulah bagian firman Tuhan yang sudah memberkati kita malam hari ini. Mari kita dalam hadirat Tuhan kita merenungkan kembali dan kurang lebih 6 hal yang Tuhan minta bagi kita hari ini untuk bagaimana supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita siapkan hati pujian, Tuhan Engkau mau menyenangkan. Mari kita kembali memeriksa setiap pribadi kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Ketika kita dinasihati, ketika kita ditegur, bahkan ketika kita dengar firman Tuhan, apakah kita telah melakukannya atau tidak? Semua menjadi pertanyaan dalam diri kita, dan kita menjawab itu di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan dari kita, teruslah berusaha dan terus berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Dan ketika Tuhan memberikan kita kemampuan talenta, jangan menggunakan itu menurut apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Biarlah kita melakukan itu menurut kehendak Tuhan. Sehingga itu semua boleh menjadi berkat bagi kita bahkan pada hari ini. Dan Tuhan meminta kepada kita supaya kita jangan kompromi dengan apapun ketika kita mengambil keputusan itu. Tuhan bertugas
saat ketidaktaatan. Dalam hal akibat dari ketidaktaatan itu, ada satu pertanyaan penting yang harus kita pulang dan kita renungkan. Apa alasan saudara tidak taat? Jawaban Tuhan melalui pribadi Saul, karena kecenderungan hati Saul menipu Tuhan dengan ibadah. Belajar dari akibat ketidaktaatan Saul, karena Saul menipu dirinya hanya karena status sebagai orang yang dipilih Tuhan sebagai raja. Kalau itu ada dalam kehidupan kita hari ini, mohonlah pengampunan pada Tuhan. Banyak kali kita begitu aktif, kita begitu giat, tapi hanya rimbun pohon, tidak nampak buah. Banyak kali kita begitu baik di hadapan banyak orang, hanya karena untuk menipu status diri kita sebagai hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah menolak kita. Dan ketika kita berhadapan dengan tantangan dan cobaan, kadang-kadang kita bilang, Tuhan mencobai kita. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau kasihi kami dengan mengorbankan Yesus di atas kayu salib, supaya karya keselamatan tidak sia-sia, dan supaya ibadah kami tidak sia-sia di pemandangan mata-Mu Bapa. Engkau yang menyelidiki sampai kedalaman hati kami, yang memisahkan batas antara sedih dan sumsum. Jika Tuhan dapati di setiap ketidaktaatan kami ada motivasi untuk menipu Tuhan dan juga menipu diri sendiri, maka ampuni kami, kasihanilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kepada kami supaya kami sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan. Ajar kami supaya dengan teliti, dengan waspada melaksanakan perintah Tuhan tanpa harus kompromi dengan suara terbanyak. Terima kasih untuk nasihat-Mu bagi kami di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, sebagai bentuk pembelajaran bagi kami di situasi yang sulit ini. Apakah kami masih taat kepada-Mu Tuhan? Berkati hamba-Mu Bapak Ibu yang telah Engkau pakai sebagai juru bicara-Mu pada saat sore hari ini untuk mengingatkan dan menasihati kami, supaya kami memperbaiki kelakuan kami untuk menyambut karya keselamatan Paskah itu dan menerima pengurapan Roh Kudus Pentakosta itu Tuhan. Sebagai tanda syukur kami semua, kami akan memberikan persembahan. Kuduskanlah apa yang kami persiapkan untuk menopang dan mendukung pelayanan di tempat ini. Dalam nama Yesus, amin. Baik, puji Tuhan sebagai tanda syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Dalam memberikan persembahan, mari kita semua berdiri. Kita sama-sama akan berpuji Yesus dalam kebenaran dan iman. Haleluya.
Baik, shalom. Terlalu lama, paling ngebut. Semua ke suara, shalom, sampai suara soalnya keluar. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua.